Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal usaha, energi, dan daya. Ya, langsung saja pada soal dan pembahasan yang pertama. Buah kelapa masanya 2 kg, menggantung pada pohon yang memiliki ketinggian 4 meter. Tentukanlah besarnya energi potensial jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Apa yang diketahui dari sini? Ada massa M-nya 2 kg, H-nya 4 meter, G-nya 10 meter per second kuadrat, ditanya adalah EP. Kita gunakan rumus apa energi potensial? Masih ingat? Ya, EP sama dengan M kali G kali H. Tinggal masukkan angkanya, 2 dikali 10 dikali 4, sehingga hasil energi potensial adalah 80 Joule. Mudah ya? Kita lanjutkan soal nomor 2. Sebuah gerobak bermassa 6 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Hitunglah besarnya energi kinetik gerobak. Yang diketahui adalah ada M 6 kg, kecepatannya V 10 meter per second, dan ditanya EK, energi kinetik. Maka kita gunakan rumus EK, yaitu EK sama dengan setengah M V kuadrat. Setengah dikali 6 dikali 10 kuadrat. Setengah dikali 6 dikali 100, sehingga hasilnya adalah 300 Joule energi kinetiknya. Lanjut soal berikutnya. Ada sebuah balok ditarik oleh gaya mendatar 12 Newton. Tentukanlah besarnya usaha untuk memindahkan balok sejauh 5 meter. Diketahui ada gaya F-nya 12 Newton, perpindahan S-nya 5 meter, ditanya W usaha. Maka W sama dengan F kali S. 12 kali 5 sama dengan 60 Joule. Usahanya 60 Joule. Lanjut soal berikutnya. Batu bata masanya 0,4 kg jatuh dari ketinggian 10 meter dari permukaan tanah. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, berapakah usaha yang dilakukan batu bata saat berada 2 meter dari permukaan tanah? Apa yang diketahui di sini? Ada massa batu bata M-nya 0,4 kg, ketinggian awal batu H1 10 meter, ketinggian akhir batu H2-nya 2 meter. Yang ditanya adalah usaha W. Maka kita gunakan konsep usaha sama dengan perubahan energi potensial. W sama dengan Mg H2 dikurang H1. Kita masukkan angkanya. Nah, 0,4 dikali 10, 2 dikurang 10. Maka 2 dikurang 10 adalah minus 8. Nah, minus 8 dikali 4. Sehingga hasil W-nya adalah minus 32 Joule. Ya, minus 32 Joule karena ketinggian akhirnya lebih kecil dari ketinggian awal. Lanjut soal berikutnya. Tentukanlah usaha yang dikerjakan untuk memindahkan benda bermassa 10 kg dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan 25 meter per second pada bidang datar yang licin. Apa yang diketahui? Ada M, massanya 10 kg, kemudian kecepatan awalnya V1 sama dengan 0. Perhatikan karena benda dari keadaan diam. Kalau keadaan diam berarti kecepatannya 0. Kemudian V2 kecepatan akhirnya adalah 25 meter per second. Ditanya usaha W. Nah, ada perubahan kecepatan di sini. Maka kita gunakan rumus usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Karena terjadi perubahan kecepatan. W sama dengan setengah kali M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Masukkan angkanya. Setengah dikali 10 dikali 25 kuadrat dikurang 0 kuadrat. 25 kuadrat 625. Setengah kali 10 5. Sehingga jawabannya 5 dikali 625. Yaitu 3125 Joule. Itulah usahanya. Lanjut nomor berikutnya.
Sebuah benda bermassa 3 kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per second. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, tentukanlah besarnya energi potensial benda saat mencapai titik tertinggi. Dari soal ini kita dapat diketahui masanya M 3 kg, V1 kecepatan awalnya 20 meter per second, kemudian V2 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena pada titik tertinggi kecepatannya sudah tidak ada lagi. Dia tidak mungkin naik lagi karena kecepatan sudah habis. Kemudian percepatan gravitasi G-nya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah energi potensial di titik tertinggi. Jadi EP2. EP1-nya itu di bawah, EP2-nya di atas. Kita gunakan rumus apa ini? Ya, kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik di bawah sama dengan energi mekanik di atas. Nah, EP1 ditambah EK1 untuk yang di bawah, kemudian sama dengan EP2 tambah EK2 untuk yang di atas. Nah, EP1 0. Kenapa 0? Karena di bawah tidak ada ketinggiannya. Jadi karena tidak ada ketinggian, maka energi potensialnya 0. Ditambah, kalau kecepatan awalnya ada, setengah dikali M V1 kuadrat. Sama dengan EP2, inilah yang ditanya. Ditambah EK2-nya 0. Kenapa 0? Karena kecepatan di titik tertinggi 0. Kalau V2-nya 0, maka energi kinetiknya pun 0. 0 ditambah setengah dikali 3 dikali 20 kuadrat sama dengan EP2. Nah, sehingga energi potensial di titik tertinggi EP2 sama dengan 600 Joule gitu. Jadi 600 Joule energi potensialnya. Bisa ya? Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah gerobak didorong dengan gaya 600 Newton sehingga bergerak dengan kecepatan 25 meter per second. Berapakah daya yang dihasilkan gerobak? Yang diketahui adalah F sama dengan 600 Newton, V-nya 25 meter per second, yang ditanya adalah P daya. Mudah saja ya, kita gunakan rumus daya langsung. V sama dengan F kali V. Nah, masukkan angkanya. 600 dikali 25. Sehingga hasil dayanya adalah 15.000 watt. Nah, baik. Itu saja soal dan pembahasan dari materi usaha dan energi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.